Udara tidak masuk dengan cepat ya masuknya ya, sehingga si bensin atau solar itu tidak terbakar dengan baik, akhirnya tenaganya nggak ada. Ketika tenaganya nggak ada, yang dilakukan oleh driver adalah ketika itu lu ganti semua dan lu cuci darah, feel-nya tetap beda karena si oli baru ini benar-benar oli baru, tidak tercampur oli lama gitu loh. Jadi ibaratnya lu mau bikin teh, tetapi gelasnya bekas kopi, masih ada sisa kopinya, lu tuang teh lagi, ya nggak enak kan. Nah, filter oli transmisi, ini yang paling tidak pernah dikasih tahu ke lu orang bahwa Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Domavers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Kali ini saya akan menjelaskan jadwal ganti-ganti filter pada mobil. Oke, kebanyakan orang bilang filter-filter itu di mobil ada bla 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 bla. Oke, ini saya kasih tahu semua ya yang ada di mobil. Nah, nomor satu yang paling harus diperhatikan adalah filter udara mesin atau engine air filter. Filter udara mesin itu biasanya terletaknya di engine bay ya kan, itu diganti tergantung nih seberapa kotor medan yang Anda lalui. Nah, kenapa? Karena kita punya cabang di seluruh Indonesia. Kita mengetahui juga debunya itu jenisnya beda-beda. Dulu ketika kita masih punya cabang di Bali, debu di Bali itu warnanya putih. Kalau debu di Jakarta itu warnanya hitam, debu di Makassar juga warnanya agak putih. Jadi dia debunya itu agak pucat gitu loh. Hanya di Jakarta dan Jabodetabek saja, including Surabaya lah ya, itu debunya hitam, benar-benar hitam gitu loh. Nah, kalau misalkan Anda di tempat yang masih banyak jalan tanahnya dan kemudian itu di hari-hari panas, tanah itu kalau diinjak terus sama ban itu biasanya nanti dia berhamburan kan debunya kan. Nah, debu itu akan nempel di filter. Ketika lu lewatin hujan, udaranya lembab, itu akan menjadi kayak keramik tuh, kayak porselen di dalam filternya. Jadi kenapa? Makanya sebenarnya sih dicekin aja secara berkala. Kalau sudah terlalu parah ya diganti. Nah, saya tidak sarankan untuk mengganti setiap kali Anda ganti oli ya, karena belum tentu nih. Biasanya sih kalau di kita 2 kali ganti oli, baru 1 kali itu kalau medan Anda lewati adalah medan di tengah kota ya kan, kayak di Jakarta. Tapi kalau misalkan medan Anda yang kayak misalnya nih di Kalimantan ya kan, di tempat-tempat yang dilewati oleh banyak truk batu bara, itu udah pasti debunya berbeda, jenis debunya beda, dan tingkat penyumbatannya juga berbeda. Makanya dari itu, tiap lu ganti oli, lu cekin aja. Kalau masih bisa dibersihin, monggo dibersihkan. Kalau misalkan sudah tidak bisa, udah terlalu parah, ya jangan lu ganti aja. Kenapa? Karena kalau filter udaranya mampet, itu biasanya lebih boros. Kenapa? Karena si udara tidak masuk dengan cepat ya masuknya ya, sehingga si bensin atau solar itu tidak terbakar dengan baik, akhirnya tenaganya nggak ada. Ketika tenaganya nggak ada, yang dilakukan oleh driver adalah nginjak lebih dalam, sehingga dibanjirin lagi tuh gitu loh. Nah, makanya biasanya kalau filter udara itu akan koresponnya ke efisiensi bahan bakar. Yang nomor 2 adalah filter udara kabin atau cabin air filter. Nah, cabin air filter ini atau filter AC. Nah, filter AC ini fungsinya untuk menyaring semua kotoran sebelum masuk ke evaporator supaya si evaporator tidak berlendir. Ketika evaporator itu berlendir, biasanya dia akan korosi dan dia akan bocor. Nah, ini sih bagusnya dicek per 3 bulan sekali. Kalau butuh diganti, saran gue jangan dibersihkan karena semua bakteri dan bla 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 itu nempelnya di situ. Jadi itu kan untuk pernapasan ya. Kalau untuk engine sih nggak ada masalah ya kan. Kalau untuk pernapasan, saran gue sih diganti karena harganya tidak mahal. Gue juga nggak tahu kenapa orang-orang tidak mau ganti aja gitu kan. Kalau mobil lu mobil Jepang standar ya kan, yang standar kita lihat di jalan-jalan, percaya tidak percaya, filter kabin udara AC Anda di dokter mobil itu kayaknya nggak lebih dari 50.000 deh. Kalau yang biasa ya, kecuali mobil Anda yang luar biasa ya, kayak BMW, Mercy, ya oke. Filter udaranya ada yang 250 sampai 750.000, bervariasi tergantung model, itu oke ya kan. Yang ketiga adalah filter oli, oil filter. Dulu ada yang bilang 2 kali ganti oli, 1 ganti filter. No ya. Setiap ganti oli, lu ganti filternya. Kenapa? Karena di filter oli itu, kalau filternya kecil, itu dia bersisa sekitar 200 sampai 300 mili oli bekas. Kalau filternya gede, kayak misalkan nih Pajero lama, kayak misalkan nih Ford Ranger, Navara yang lama, itu filternya gede bos. Filternya gede itu kalau lu nggak ganti, itu masih ada 1 liter oli bekas di dalamnya. Ketika masih ada 1 liter oli bekas di dalamnya, makanya kenapa semua orang pada bilang kan, oh kalau ganti oli mesin diesel, olinya langsung hitam. No, olinya hitam gara-gara banyak oli bekas yang belum keluar. Ketika lu ganti filternya, lu cuci darah, biasanya ketika lu ganti itu baru itu dia akan tetap bening. Nah, beningnya itu akan tahan lama sekitar 3.000 sampai 4.000 km sebelum dia mulai menguning dan menghitam. Itu untuk di diesel ya. Makanya kenapa cuci darah kita ciptakan
kan, dan itu bagus banget untuk diesel karena kita benar-benar mengeluarkan 100% dari olinya. Nah, terus ada yang bilang, kalau olinya keluar 100% semua berarti kalau dulu isi 5,5 nggak cukup dong. Ya iya sih, makanya kan diisi sesuai dengan dipstick ya kan. Karena ya balik lagi, bukan berarti kita cuci darah kemudian mobil lu nambah makan oli lebih banyak. No, beneran kita keluarin semuanya, makanya oli lu sesuai gitu loh, proper gitu loh. Jangan lu takut di situ sih, makanya kadang-kadang logiknya nggak masuk tuh, gue bingung sih kadang-kadang sih. Kalau di Honda biasanya 200 mili, cuman ketika itu lu ganti semua dan lu cuci darah, feel-nya tetap beda karena si oli baru ini benar-benar oli baru, tidak tercampur oli lama gitu loh. Jadi ibaratnya lu mau bikin teh, tetapi gelasnya bekas kopi, masih ada sisa kopinya, lu tuang teh lagi, ya nggak enak kan gitu loh. Nah, filter bahan bakar atau fuel filter. Bensin maupun solar punya fuel filter atau filter bahan bakar. 1, 2, atau 3, tergantung mobilnya beda-beda. Lu bisa tanya sama teknisi lu masing-masing, ada berapa? Bensin umumnya 1 di tangki bahan bakar, cuman beberapa mobil ada yang 2. Diesel umumnya 1 juga di depan, cuman beberapa mobil kayak Santa Fe dia ada 2, Captiva dia ada 2, dan ada beberapa mobil 3 sih. Setahu gue ya filter bahan bakarnya ya. Jadi itu harus lu ganti secara berkala. Nah, ketika lu ganti, otomatis yang paling sering ganti adalah yang paling ujung depan. Yang paling ujung belakang atau yang paling dekat ke engine itu paling jarang lu ganti. Nah, paling dekat ke tangki BBM itu lu gantinya per 20.000 km sekali, sehingga lu pastikan bahwa semua bensin yang lewat atau solar yang lewat itu dia lancar, kagak terhambat. Oke, nah filter oli transmisi ini yang paling tidak pernah dikasih tahu ke lu orang bahwa ini ada filternya. Bahkan gua dapat keluhan dari beberapa customer gua, katanya ATPM bilang tidak ada filter olinya kalau untuk di ini Honda ya. Tidak ada filter olinya kalau di Honda Brio. Honda Brio punya 2 filter oli transmisi ya. 2, bukan 1. Oke, yang mana aja? Nah, filter oli transmisi itu biasanya 1, cuman di beberapa model CVT dia kasih 2. 2 itu maksudnya 1 di depan, di deket coolernya, oil coolernya, 1 lagi di bawah nih, di deket coulter pan, di tempat dia menyedot naik ke atas. Jadi kenapa dia taruh di situ? Ketika dia sedot naik ke atas, dia maunya bersih, dan ketika di deket si oil cooler, balik dari oil cooler, dia maunya juga bersih. Nah, makanya kenapa itu desainnya begitu. Kalau teknisi dari ATPM-nya bilang kagak ada, itu berarti nggak pernah bongkar gitu kan. Ya, lu jangan tanyalah kenapa mereka tidak pernah bongkar. Cuman intinya sih kalau Honda CVT dia biasanya 2 ya kan, yang depan sama yang bawah. Nah, filter oli itu biasanya gue sarankan ganti setiap kali lu ganti oli ya. Jadi bener-bener setiap kali lu ganti oli transmisinya, lu ganti aja tuh 2 filter. Kenapa? Iya sih filter oli transmisi lebih mahal karena kalau lu lihat bentuknya, beberapa filter oli transmisi itu terbuat dari besi, terbuat dari kaleng, ya memang jadinya lebih mahal. Dan harganya dari supplier juga jauh lebih mahal daripada filter oli mesin. Tetapi lu gantinya itu biasanya per 20.000 km sekali, dan itu memastikan bahwa si oli transmisi itu tersaring dengan benar dan tidak terlambat gitu kan. Nah, yang terakhir adalah filter karbon aktif. Ini sempat boom maybe 4 years ago, sebelum pandemi lah ini sempat boom. Denso mengeluarkan dengan varian karbon aktif dengan harganya antara 170.000 sampai 250.000. Mercy BMW udah pakai ini lama ya kan, dan beberapa bahkan ada yang impor sendiri dengan harga yang lebih dari 200.000. Kalau menurut gua sih iya betul, karbon aktif pasti menyaring lebih bagus dan membuang bau-baunya ya kan, itu lebih bagus. Cuman harganya juga jauh lebih mahal. Filter kabin yang biasa itu nggak sampai 50.000. Kalau filter kabin yang bermerek dan berkarbon aktif itu biasanya lebih dari 250.000. Jadi belum tentu customer mau beli. Jadi kalau gua ya, menurut gua ya, saran gua sih mendingan lu beli yang biasa aja. 2 bulan 3 bulan sekali lu ganti, lu ngambil pusing gitu kan, 50.000 3 bulan ganti, daripada lu beli 250.000 kemudian lu pakai setahun gitu kan. Itu akan lebih jelek hasilnya daripada lu pakai 50.000 3 bulan ganti gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan saya dulu dokter mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.